Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat, episode 330. Batuk seteguk darah, liontin giok di dada Tang Ahlang hancur dan akhirnya berubah menjadi debu, berhamburan tertiup angin. Persetan. Minggir, pedang abadi itu terbang kembali ke Tang Ahlang dalam sekejap. Sinar pedang yang diciptakannya menyambar seperti sambaran petir, menyebarkan anak panah energi gelap. Namun, saat dia lengah lagi, dua bulu tajam mengikuti anak panah energi gelap yang tak terhitung jumlahnya yang datang berikutnya dan langsung mengenai lengan kiri dan dada kanannya. Aku harus tenang dan tetap tenang. Pengalaman bertempurku tidak sekaya mereka, tetapi aku lebih cepat dan lebih kuat dari mereka. Jika aku bisa mengamati gerakan mereka dengan kepala dingin, aku pasti bisa menemukan kelemahan dalam serangan mereka dan kemudian melancarkan serangan balik. Meskipun terluka, ia memaksa dirinya untuk tenang. Tatapan matanya menjadi lebih tajam. Saat tubuhnya yang gemetar mulai stabil, ia menggunakan indera spiritualnya untuk melancarkan serangan gelombang psikis lainnya, menyebabkan kedua vampir itu berteriak dan melarikan diri. Api? Dengan teknik lain, Tang Ahlang menciptakan api dari udara tipis lalu mengubahnya menjadi hujan api. Serangan dahsyat itu menutupi langit dan menghancurkan kedua vampir itu. Angin? Sebuah pusaran berputar muncul di sekitar api entah dari mana dan membentuk pusaran api seakan-akan sebuah lingkaran api mengelilingi matahari, menyebabkan kecepatan api meningkat beberapa kali lipat. Pedang? Saat pedang abadinya melayang dan mengelilingi tubuh Tang Ahlang serta menghancurkan rentetan panah energi gelap yang datang padanya, sebuah belati tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah belati jenis perlindungan diri yang diberikan oleh wanita guru, Kang Xia, yang secara pribadi mengambilnya di gudang harta karun Pulau Sembilan Naga. Aku belum pernah membunuh siapapun, tapi aku telah membunuh ratusan binatang buas. Sekarang setelah kalian berubah menjadi binatang buas, maka aku akan mengambil nyawa kalian. Dia memiliki keunggulan dalam kecepatan dan dengan cepat mengejar bersama hujan tornado api, muncul di depan salah satu vampir dalam sekejap. Saat dia melancarkan pukulan seperti meteor ke hujan tornado api, pukulan keras itu diperbesar puluhan kali dan membombardir vampir itu. Dia dengan cepat melesat maju dengan belati di tangan dan menusuk salah satu sayap vampir saat vampir itu dipaksa mundur. Bakar! Tiba-tiba muncul gumpalan api di sayap vampir yang terluka. Dalam sekejap, api itu berkobar dan menyapu seluruh sayap. Aark! Rasa sakit yang amat sangat membuat vampir itu menjerit dan menjerit dengan menyedihkan, tetapi respons yang menyambutnya selanjutnya adalah sinar pedang meteorit yang menembus tubuhnya. Saudara laki-laki. Vampir lainnya tidak pernah menyangka bahwa kakak laki-lakinya akan ditusuk oleh lawan mereka dengan cara secepat itu. Meskipun dia tahu bahwa Bloodkin memiliki tubuh yang luar biasa kuat dan tidak akan mati selama inti-inti mereka tidak dihancurkan, kondisi saudaranya yang menyedihkan membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Dia mengepakkan sayapnya dan segerombolan bulu langsung melesat maju. Dengan kecepatan 2 kali lipat dan tambahan anak panah energi gelap, mereka muncul di depan Tang Ahlang dalam sekejap mata. Hidup dan mati belum pernah sedekat ini seperti saat ini. Tang Ahlang bahkan bisa merasakan bayang-bayang kematian yang mengancam di atas kepalanya. Sayangnya bagi lawannya, dia tidak panik karena dia tahu bahwa dia akan semakin dekat dengan kematian jika dia kehilangan ketenangannya. Sambil memperhatikan panah dan bulu energi gelap yang datang dengan tegas, jari-jarinya terus bergerak saat dia mengeluarkan jurus rahasia. Pada saat berikutnya, pusaran api di seluruh langit langsung mengembun dan membentuk pedang menyala yang diselimuti oleh nyala api pusaran. Itu adalah keterampilan ajaib yang ia ciptakan sendiri setelah pencerahan melawan binatang buas di dunia saku. Pedang api itu menyala dan memotong tubuh vampir itu. Saat pedang itu menebas tubuh vampir itu, kecepatan bulu-bulu yang memenuhi langit turun tajam beberapa kali lipat. Blokir. Sesaat kemudian, dia langsung memanipulasi energi esensi sejatinya untuk membentuk perisai transparan di depannya dan kemudian batuk seteguk darah. Tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat setelah mengalami penempaan, dia akan berubah menjadi bubur daging karena jatuh yang keras. Tang Xiu yang berdiri di halaman, melihat vampir bersayap satu itu hancur, bahkan tidak peduli dengan kematian saudaranya dan melarikan diri saat Tang Ahlang jatuh. Dia segera melemparkan belati dan langsung menghancurkan inti-inti di tubuhnya. Setelah itu, Tang Xiu muncul di hadapan Tang Ahlang dan mengangkatnya dari tanah.
Sambil menatap keadaan Tang Ahlang yang penuh luka dengan ekspresi kecewa, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau pasti sudah mati jika vampir yang melarikan diri itu memilih untuk melancarkan serangan yang kuat kepadamu. Kau gagal dalam ujian ini, aku ingin kau bekerja lebih tekun nanti dan tidak membiarkanku melihat kekalahan lagi." Batuk, batuk. Tang Ahlang batuk 2 teguk darah. Ia menekan energi kekerasan dan kekacauan di dalam tubuhnya dan menjawab dengan wajah tertekan. "Saya akan mengingatnya, Tuan. Saya pasti akan bekerja lebih keras untuk mengendalikan diri dan meningkatkan pengalaman tempur saya." Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban dan mengeluarkan pil penyembuhan suci. Ia memasukkannya ke dalam mulut Tang Ahlang dan berkata, "Kau punya waktu setengah jam untuk memulihkan diri, lalu kita akan melanjutkan perjalanan. Aku akan memberimu kesempatan lain untuk bertarung dalam 2 bulan ke depan, dan dari sana kau harus belajar cara bertahan hidup. Selama kau bertahan hidup, kau akan mampu beradaptasi dengan badai berdarah saat kita tiba di dunia abadi di masa depan." Tatapan tegas dan penuh tekad terpancar dari mata Tang Ahlang. Ia tahu bahwa gurunya kecewa padanya kali ini. Mengingat tingkat kultivasinya saat ini, ia seharusnya bisa membunuh kedua vampir itu dengan mudah. Setelah setengah jam, Tang Ahlang melompat dari tanah dan berkata dengan hormat, "Luka saya sebagian besar sudah pulih, Guru." Tang Xiu mengangguk dan memberi perintah. "Kamu punya waktu setengah jam lagi untuk mengingat dan merenungkan pertarungan sebelumnya. Aku ingin kamu memberiku setidaknya 3 cara untuk membunuh kedua vampir itu dengan mudah setengah jam kemudian." Tang Ahlang kemudian duduk bersila di tanah. Ekspresinya berubah serius dan matanya terus berkedip. Dia mengingat kembali pertarungan itu sedikit demi sedikit dan menganalisanya lagi dan lagi. Akhirnya, metode pertama yang dapat dengan mudah membunuh kedua vampir itu terbentuk dalam pikirannya dan ekspresi malu muncul di wajah halusnya. Beberapa menit kemudian, ia dapat menyimpulkan metode kedua. 15 menit kemudian, ia menyimpulkan metode ketiga. Tetapi ia tidak menghentikan analisisnya dan terus menyimpulkan lebih banyak lagi. Kecepatan analisisnya pun semakin cepat seiring berjalannya waktu. Hanya dalam waktu setengah jam, ia telah menemukan 11 metode untuk membunuh kedua vampir itu dengan mudah. Ekspresi malu kemudian menutupi wajahnya saat ia mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Xiu. Bab 1268 mengambil kesempatan lain. Tang Ahlang berdiri dengan mata berbinar. Ia menatap ekspresi acuh tak acuh Tang Xiu dan kemudian berkata dengan hormat, "Tuan, saya ingin memiliki kesempatan lain untuk bertarung." "Berapa banyak metode yang telah kamu temukan dari pertarungan terakhir?" tanya Tang Xiu. 11. Tang Ahlang menjawab dengan hormat. Alis Tang Xiu terangkat dan dia mengangguk puas. "Akhirnya kamu tidak mengecewakanku. Kamu ingin kesempatan lagi, jadi aku akan memberikannya kepadamu." "Ayo, kemana?" tanya Tang Ahlang. "Ke tempat di mana aku akan memberimu kesempatan ini." Tang Xiu tersenyum. 2 hari kemudian, Tang Xiu membawa Tang Ahlang ke Korea Selatan. Pasangan guru dan murid bergegas menuju tujuan mereka saat 2 mobil melaju kencang menuju bandara. "Apakah penyelidikannya sudah dilakukan?" Duduk di dalam mobil, Tang Xiu bertanya sambil menatap pemandangan yang lewat. Agen intelijen Kekaisaran Tang Agung memberikan beberapa dokumen kepada Tang Xiu dan menjawab dengan ekspresi hormat. "Yang mulia, klan Shimen Wandai telah membangun pangkalan rahasia di bagian selatan Korea Selatan, tempat ia melatih para pembunuh sejak saat itu. Masing-masing pembunuh ini adalah elit di antara para elit, dan ada total 23 instruktur serta pengawas yang bertugas melatih mereka. Semuanya adalah praktisi. 5 dari mereka sebanding dengan ahli tahap inti emas. Selain dari 2 ahli klan ini yang sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka dapat dianggap sebagai ahli terbaik di negara ini." "Nama Shimen Wandai ini sepertinya tidak berasal dari Korea Selatan, bukan?" kata Tang Xiu. Agen intelijen itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Klan ini memang bukan penduduk asli Korea Selatan. Asal-usul mereka adalah orang Tionghoa. Seperti Istana Joseon di Jepang, mereka tidak dapat tinggal di Tiongkok di masa lalu dan kemudian bermigrasi ke sini. Perkembangan selama berabad-abad menyebabkan pemisahan kewarganegaraan dari asal-usul mereka dan akhirnya membuat mereka membentuk kekuatan independen yang dapat memengaruhi negara ini.
Dapat dikatakan bahwa klan Shimen Wandai adalah yang memegang kekuasaan sejati di Korea Selatan. Lebih jauh, kami menemukan dari penyelidikan kami bahwa leluhur klan Shimen Wandai seharusnya berasal dari Provinsi Sichuan di Tiongkok di masa lalu. Selain itu, keahlian mereka yang paling terkenal adalah mengubah wajah. Perubahan wajah? Tang Xiu teringat akan seni tertentu yang tersebar di antara orang-orang di Provinsi Sichuan, Tiongkok, lalu pikiran lain terlintas di benaknya saat ia berkata sambil tersenyum. Ah, tampaknya layanan operasi plastik di Korea Selatan tidak muncul begitu saja. Mengubah wajah, ya? Kedengarannya menarik. Agen intelijen itu tidak dapat menahan tawa mendengar komentarnya dan segera berkata sambil tersenyum. Apa yang Anda katakan memang masuk akal, Yang Mulia. Bawahan ini benar-benar bodoh dan tidak dapat membuat dugaan seperti itu sebelumnya. Wilayah Selatan, markas pembunuh rahasia klan Shimen Wandai terletak di perbukitan berhutan di sepanjang pantai. Daerah perbukitan itu sendiri tidak tinggi, tetapi hutan di sini lebat dan menutupi area yang luas. Ketika mobil berhenti di persimpangan jalan di kaki gunung, agen itu keluar dari mobil dan membukakan pintu belakang untuk Tang Xiu. Kemudian, dia berkata dengan hormat. Yang Mulia, berdasarkan penyelidikan kami, ini adalah titik masuk yang paling cocok untuk memasuki area tersebut, meskipun kami harus melewati 6 garis pertahanan untuk sampai ke sana. Apakah Anda ingin bawahan ini memimpin tim dan menyingkirkan semua musuh di garis pertahanan tersebut? Tidak perlu, Tang Xiu menjabat tangannya dan berkata. Kalian harus menunggu kami di sini. Setelah berkata demikian, dia meraih Tang Ahlang dan segera menghilang ke dalam hutan. Sungai yang berkelok-kelok itu memiliki air tawar yang jernih dan bening, dan beberapa ikan berwarna-warni berenang bebas di air sungai. Beberapa kelinci seputih salju terlihat berlarian di tepi sungai menakut-nakuti beberapa burung. Tang Ahlang menghentikan langkahnya ketika ia melihat 2 tenda militer di seberang sungai dan beberapa pria besar berseragam hitam di sekitar mereka. Aku tidak akan bergerak, semua orang di sana akan menjadi musuhmu. Tang Xiu berkata, pergilah. Aku ingin kau mengasah dirimu dalam pertarungan dan menjadi lebih kuat. Dipahami? Tang Ahlang mengangguk sebagai jawaban dan matanya berkedip. Sosoknya berubah menjadi anak panah yang berterbangan. Dia tiba-tiba muncul di luar tenda di seberang sungai dengan belati tajam di tangannya. Saat cahaya pedang berkedip-kedip, tenggorokan 2 pria besar berseragam hitam dengan mudah terkoyak. Siapa kamu? Terdengar raungan marah dari sekeliling, berteriak dalam bahasa Korea, yang tidak dimengerti oleh Tang Xiu maupun Tang Ahlang. Tang Ahlang bahkan tidak peduli untuk memperhatikan teriakan pihak lain. Sosoknya berkedip sekali lagi dan seorang pria berseragam hitam jatuh ke tanah. Ketika beberapa pria besar terbunuh, Tang Xiu muncul di depan Tang Ahlang dan berkata dengan samar. Kamu seorang kultivator, bukan pembunuh. Tang Ahlang menatap kosong sejenak. Ia segera mengerti maksud Tang Xiu dan mengangguk. Saya mengerti apa yang Anda maksud, Guru. Kalau begitu, saya akan menggunakan kebiasaan para kultivator untuk membunuh musuh. Bukan itu maksudku, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Kau harus menggunakan apapun yang kau kuasai untuk membunuh musuhmu, dan kau harus tetap waspada dan berjaga sepanjang waktu. Jika pihak lain menyembunyikan kekuatan mereka dan kau hanya menggunakan serangan diam-diam seperti itu dengan belati, kau pasti akan sangat menderita nantinya. Itu keluar dari mobil dan membukakan pintu belakang untuk Tang Xiu. Kemudian, dia berkata dengan hormat. Yang Mulia, berdasarkan penyelidikan kami, ini adalah titik masuk yang paling cocok untuk memasuki area tersebut, meskipun kami harus melewati 6 garis pertahanan untuk sampai ke sana. Apakah Anda ingin bawahan ini memimpin tim dan menyingkirkan semua musuh di garis pertahanan tersebut? Tang Ahlang berpikir sejenak dan merasa bahwa perkataan Tang Xiu benar. Ia segera melepaskan pedang abadinya dan mengendalikannya agar melayang di sekitarnya sebelum bergerak lebih dalam. Di garis pertahanan kedua, Tang Ahlang langsung memanipulasi pedang abadinya untuk membunuh beberapa pria besar berseragam hitam dalam sekejap. Di garis pertahanan ketiga. Di garis pertahanan ke-6, setelah Tang Ahlang membersihkan darah dari pedang abadi dan menyimpannya di tubuhnya, Tang Xiu yang mengikutinya, melihat mayat-mayat di tanah dan menggelengkan kepalanya. Mereka semua hanyalah semut.
Mereka hanya berlatih semacam seni Qigong dan paling-paling berada di level seorang Grandmaster seni bela diri. Namun, mereka memiliki aura pembunuh yang kuat. Mereka jelas telah membunuh banyak orang. Tang Ahlang mengeluarkan peta yang diberikan oleh agen intelijen sebelumnya, mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat, lalu menemukan lokasi pangkalan rahasia tersebut. Dia tidak banyak bicara dan langsung terbang ke sana. 2 menit kemudian, dia muncul di udara di atas pangkalan. Puluhan sosok bergegas keluar secepat kilat dan sekelompok orang mengelilinginya dalam sekejap. Pada saat yang sama, ratusan pembunuh yang sedang dilatih berteriak dan datang satu demi satu. Mereka dengan cepat bergabung dan menciptakan 3 lapisan pengepungan di dalam dan luar area tersebut. Siapa yang berani masuk ke tempat latihanku? Suara yang sangat keras terdengar dari bagian terdalam pangkalan. Segera setelah itu, 3 sosok berkedip dalam sekejap dan langsung muncul di udara di atas Tang Ahlang. Mereka menatap Tang Ahlang dengan sikap mengancam dan niat membunuh yang membara, meskipun mereka tidak langsung menyerangnya. Tang Ahlang mengerutkan kening. Meskipun dia sudah diberi pengarahan tentang jalan menuju markas ini, dia tidak menyangka akan melihat begitu banyak orang di sini. Yang mengejutkannya, banyak dari mereka adalah kultivator, dan beberapa pembunuh yang sedang berlatih bahkan memancarkan fluktuasi truki, yang jelas menunjukkan kekuatan mereka yang dapat dikenali meskipun mereka hanya seniman bela diri. Meski begitu, menurut informasi intelijen, seharusnya masih ada 2 orang ahli hebat di tempat ini. Tang Ahlang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Membasmi iblis adalah suatu keharusan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dan untuk memperbaiki serta membantu menegakkan keadilan. Orang ini datang ke sini untuk menantangmu. Siapa di antara kalian yang berani maju dan bertarung denganku? Apa? Memancarkan fluktuasi truki, yang jelas menunjukkan kekuatan mereka yang dapat dikenali meskipun mereka hanya seniman bela diri. Semua orang di kamp pelatihan memasang ekspresi aneh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak sebodoh itu akan masuk ke markas dan mengatakan sesuatu yang bodoh seperti membasmi kejahatan dan membela keadilan. Dia berbicara bahasa Mandarin, bukan? Tiba-tiba, beberapa orang yang berpikiran tajam segera menangkap inti situasi. Dari 3 pria yang berdiri tegak di udara sambil melotot tajam, pria kekar berambut keriting berjubah hitam itu memasang ekspresi menghina dan mengamati Tang Ahlang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia sama sekali tidak merasakan fluktuasi kekuatan dari anak itu, membuatnya bertanya-tanya dan menjadi curiga. Bagaimana anak ini bisa datang ke daerah yang dijaga ini? Bagaimana dia bisa masuk? Apakah dia kucing buta yang melewati beberapa tikus mati untuk sampai ke sini? Kamu orang Cina, bocah nakal? Pria kekar itu menyipitkan matanya dan bertanya dalam bahasa Mandarin dengan wajah muram. Saya memang dari Tiongkok. Tang Ahlang mengangguk. Apakah kamu datang ke sini secara kebetulan, atau kamu punya tujuan lain? Tanya lelaki kekar itu lagi. Atau, apakah kamu datang ke sini sebelumnya dan sekarang ingin membuat masalah? Tuanku mengucilkanku karena tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya, jadi dia mengirimku ke sini untuk menantang beberapa aula. Tempatmu adalah kamp pelatihan untuk para pembunuh, jadi tidak ada dari kalian yang baik. Aku sudah menyatakan sebelumnya bahwa aku akan membasmi kejahatan dan membela keadilan. Aku akan membunuh kalian semua sehingga kalian bisa menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Buahaha. Para instruktur dan pembunuh bayaran yang mengerti bahasa Mandarin semuanya tertawa dan memandang Tang Ahlang seolah-olah dia seorang idiot. Pria kekar yang berdiri di udara itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berteriak. Siapa di antara kalian yang ingin mengirimnya ke surga barat? Biar aku saja. Seorang lelaki bertubuh bagian atas telanjang menyeringai jahat dan langsung menerjang ke arah Tang Ahlang, menebas leher Tang Ahlang dengan belati di tangannya tanpa henti. Menusuk. Suara samar terdengar. Namun, bukan leher Tang Ahlang yang dirobek oleh pria itu. Itu adalah suara pedang abadi yang dilepaskannya yang langsung menusuk tubuh pria itu, menghancurkan jantungnya, dan membunuhnya dalam satu serangan. Perubahan yang mendadak itu menyebabkan senyum di wajah semua orang membeku dan mata mereka melotot seolah mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Dia meninggal, begitu saja. Seorang trainee terkenal dibunuh dengan mudah oleh anak ini? Apa-apaan pedang sialan itu dan bagaimana bisa terbang di udara? Di udara,
Ketiga pria kekar itu saling bertukar pandang dengan cemas, tetapi wajah mereka kini tampak serius. Pria di tengah berteriak dengan keras. Pedangmu adalah senjata ajaib, bukan, bocah? Aku bisa merasakan aura kuat yang keluar darimu. Apakah kau seorang kultivator dari Tiongkok? Benar sekali, kata Tang Ahlang dengan tenang. Pria kekar itu berkata dengan suara berat. Kami tidak punya permusuhan atau dendam dengan petani Tiongkok manapun. Mengapa kalian menerobos masuk ke tempat kami dan membunuh orang-orang kami? Apakah kalian tidak takut menyebabkan perang antara kedua negara? Bab 1269 Pertarungan berdarah dan sulit. Tang Ahlang sedikit gugup, tetapi ketegangannya lenyap saat mendengar pernyataan pria kekar itu. Dia tersenyum tipis dan berkata, kalian tidak lebih dari segerombolan tikus yang bersekongkol dan menipu dalam kegelapan. Bagaimana mungkin tikus seperti kalian punya nyali untuk melawan naga? Apa kalian pikir kalian benar-benar bisa memicu badai di negara yang luas dan besar seperti Tiongkok? Dia terdiam sejenak sebelum mengingat sesuatu yang lain. Kemudian, senyum di wajahnya semakin lebar saat tubuhnya sedikit melayang ke atas dan mencapai ketinggian yang sama dengan ketiga pria itu. Jika informasi yang kudapat benar, Master di belakangmu, klan Shimen Wandai juga berasal dari Tiongkok, kan? Mereka kehilangan pijakan dan tidak bisa lagi tinggal di Tiongkok di masa lalu. Jadi mereka bertindak seperti tikus yang tertekan dan melarikan diri ke negara kecil ini. Aku membunuhmu akan menjadi kontribusi bagi rekan senegaraku, bukan? Ekspresi pria kekar itu berubah drastis dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Perlu dicatat bahwa masalah ini benar-benar rahasia, bahkan anggota klan biasa Shimen Wandai pun tidak mengetahuinya. Hanya sekitar selusin anggota inti klan yang mengetahui rahasia ini. Namun, bagaimana anak ini bisa tahu tentang hal itu? Siapa yang telah mengkhianati klan Shimen Wandai dan mengungkap rahasia ini? Bunuh dia. Pria kekar itu menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan keras. Aliran senjata dan peluru tersembunyi yang tak berujung ditembakkan ke arah Tang Ahlang, yang berdiri puluhan meter di udara. Posisi Tang Ahlang saat ini membuatnya menjadi sasaran hidup tanpa perlindungan dan halangan. Namun, gelombang energi esensi sejatinya meledak saat tetesan air muncul dari udara tipis dan mulai menyebar dengan hebat, akhirnya membentuk dinding air di depannya. Semut. Tang Ahlang bersenandung dingin. Ia mengingat kembali keterampilan bertarung yang telah ia simpulkan sebelumnya. Ia mengingat kembali adegan pertarungannya melawan binatang buas di dunia saku dan kemudian melambaikan tangannya. Anak panah yang terbuat dari air kemudian terbentuk di dinding air dan langsung melesat ke bawah menuju ratusan orang di bawah. Pemandangan itu menyerupai angin kencang yang menggulung ladang gandum. Ratusan pembunuh yang sedang berlatih tertusuk anak panah air, merenggut nyawa mereka. Puluhan instruktur kultivator tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan satupun dari mereka dan hanya bisa menyaksikan para elit yang telah mereka latih selama beberapa tahun semuanya terbunuh, hampir membuat mereka semua menjadi gila. Bunuh dia. Dengan keganasan yang luar biasa, puluhan instruktur itu mengeluarkan senjata mereka dan menyerbu Tang Ahlang. Ketika Tang Ahlang tiba di tempat ini, ia mulai menganalisis dan menyimpulkan metode apa yang harus ia gunakan dalam pertarungan di sini, dan akhirnya menemukan cara untuk membunuh musuh setelah percakapan singkat itu. Oleh karena itu, ia sangat tenang saat ini ketika pupil matanya mulai sedikit mengerut, mengamati lintasan pergerakan para praktisi ini, menghitung kecepatan dan jarak di antara mereka, serta tempat-tempat yang akan mereka munculkan selanjutnya. Seni pedang, membagi. Dengan lambaian tangannya dalam sekejap, Tang Ahlang memanipulasi pedang abadi dan menciptakan lusinan sinar pedang yang bergerak dalam lintasan aneh di udara. Hanya dalam sekejap, sinar itu melesat menembus dada puluhan orang. Jurus pedang. Gerakan membagi adalah jurus menakutkan yang diajarkan kepadanya oleh wanita gurunya, Ouyang Lulu. Sedangkan perhitungan mental yang baru saja ia gunakan untuk membuat rencana pertempuran seperti itu diajarkan oleh wanita guru lainnya, Guyan Er. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kedua teknik yang baru dipelajarinya ini dalam pertarungan sungguhan. Hasilnya sangat memuaskan baginya karena dia menemukan bahwa jurus sword art, divide benar-benar merupakan teknik membunuh, sedangkan kalkulasi mental dapat digunakan untuk menjernihkan pikiran dan berpikir cepat. Bagaimana ini mungkin? Ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan tampak di wajah ketiga ahli di udara.
Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa seorang pemuda berusia 20 tahun benar-benar dapat melepaskan teknik pembunuhan yang menakutkan seperti itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak ahli akan terbunuh dalam sekejap seperti ini. Kesedihan dan kesakitan, kemarahan dan kemurkaan tak tertahankan. Kecuali lelaki setengah baya yang belum sempat membuat gerakan lagi, dua orang lainnya langsung bergerak dan menukik seperti elang. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ingin memutilasi tubuh Tang Ahlang dan mencabik-cabiknya. Tang Xiu berdiri di bawah pohon sejauh 2 kilometer sambil mengamati pemandangan itu dengan tenang. Dia tentu saja sangat jelas tentang teknik membunuh yang baru saja ditunjukkan Tang Ahlang. Dia tahu bahwa itu adalah teknik pedang yang diciptakan Ouyang Lulu yang sesuai dengan seleranya setelah mempelajari berbagai seni mengendalikan pedang di paviliun perpustakaan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengajarkannya kepada Tang Ahlang. Tampaknya, mereka menyadari niatku untuk melatih Ahlang. Meskipun begitu, itu hal yang baik karena itu membuat Ahlang lebih kuat dan bocah ini bisa menjadi tangan kananku. Dia akan bisa menjadi komandan pasukan penakluk Kekaisaran Tang Agung. Tatapan Tang Xiu kemudian beralih ke liontin giok di pinggang Tang Ahlang. Jimat pelindung yang diberikannya beberapa jam lalu mampu menahan pukulan sekuat tenaga dari para ahli di tahap jiwa baru lahir sebanyak 3 kali. Namun, ada kemungkinan Tang Ahlang akan terluka parah atau terbunuh setelah terkena pukulan setelah 3 kali pemakaian. Akan tetapi, itu adalah sesuatu yang Tang Ahlang sendiri tidak sadari. Ledakan. Serangan kedua pria besar yang tingkat kultivasinya berada di tahap inti emas itu sangat cepat dan ganas. Gerakan kedua pria itu cepat, secepat kilat, saat mereka mengacungkan pedang mereka untuk beradu dengan Tang Ahlang dengan ganas. Jika bukan karena kecepatan Tang Ahlang yang cepat, kemungkinan besar dia akan dihantam dan dibunuh oleh mereka. Namun, meskipun lebih unggul dalam kecepatan, Tang Ahlang masih harus menghadapi bahaya berbahaya yang dapat merenggut nyawanya kapan saja. Mata ganti mata dan darah ganti darah. Pria kekar yang berdiri di udara itu akhirnya bergerak. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di depan Tang Ahlang dalam sekejap. Namun, pukulan mematikannya bukan dari tangan kanannya yang meninju Tang Ahlang, melainkan dari kawat perak mengilap setebal rambut yang melilit pergelangan tangan kirinya dan lonceng tembaga yang diikatkan di ujung kawat perak itu. Dorong. Tang Ahlang dengan cepat menghindari pukulan secepat kilat itu, tetapi dia tidak menyadari kawat perak sepanjang puluhan meter dengan lonceng tembaga di ujungnya yang mengenai punggungnya. Puah. Dia batuk seteguk darah dan merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Tang Ahlang nyaris tak bisa mempertahankan bentuknya, lalu bergerak cepat ke arah melengkung seperti daun yang jatuh. Namun, pinggang dan lengannya yang masih terpengaruh oleh pukulan itu, tertusuk pedang dari dua pria kekar lainnya. Darah mengalir dan mewarnai pakaian Tang Ahlang menjadi merah. Namun, rasa sakit itu membuatnya sadar dan dia malah menjadi jauh lebih tenang. Proses perhitungan dalam benaknya sudah berjalan secepat kilat dan pikirannya kini mampu berpikir 100 kali lebih cepat daripada otak orang normal. Meskipun kecepatannya tidak dapat menyamai kecepatan kecerdasan buatan, tetap saja itu mengerikan mengingat ia adalah manusia. Tingkat pencerahan tertinggi. Pada saat ini, Tang Ahlang tampak sedang mengawasi punggungnya. Pedang abadi yang sebelumnya berada di depannya melintas di bawah lengan kirinya dan langsung menusuk perut seorang pria kekar. Pedang itu bahkan tidak berhenti setelah menembus dan berkedip lagi untuk menangkis tebasan pedang yang diacungkan oleh pria lain. Sesaat kemudian, pedang abadi itu melesat ke atas dan tampaknya bergerak cepat sejauh 100 kaki dalam sekejap. Namun, pemandangan itu ternyata hanya fatamorgana, sementara tubuh pedang yang sebenarnya memotong lengan kanan pria kekar itu tanpa dia bisa menghindarinya. Susunan pedang dekagon. Tang Ahlang hanya menggunakan jurus itu 1 kali, tetapi dia sudah sangat mahir. Lapisan-lapisan bayangan pedang saling tumpang tindih dan membentuk formasi pedang dan sepenuhnya menutupi 3 ahli tahap inti emas. Kau terkutuk. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari jarak 100 meter. Dua sosok berkedip dan bergerak secepat kilat dan muncul di depan Decagon Sword Array dalam sekejap. Cahaya merah menyala keluar dari cermin tembaga dan formasi Decagon Sword langsung hancur. Sementara tangan lain mengacungkan palu godam dan membombardir pedang abadi. Puah. Palu godam itu terpotong menjadi 2 oleh pedang abadi. Namun Tang Ahlang malah menyemburkan darah dari mulutnya dan terpental terbalik ke belakang.
sedangkan tubuh abadinya menderu dan terbang mundur, menimbulkan suara siulan, dan akhirnya melayang di sekelilingnya. Berapa lama Yang Mulia ingin bersembunyi dalam kegelapan? Apakah Anda benar-benar tidak takut bahwa kita akan membantai anak kecil ini? Dari dua orang yang baru tiba, pria berambut abu-abu dengan wajah yang tampak muda dengan dingin menatap ke arah tempat Tang Xiu berdiri. Suara mendesing. Tang Xiu langsung muncul di dekatnya dan berkata sambil tersenyum. "Yah, aku masih khawatir bahwa lawan yang kupilih untuk muridku terlalu lemah untuk dijadikan sebagai penenang. Aku tidak pernah menyangka bahwa kalian berdua akan muncul. Namun, kalian berdua telah menghilangkan kekhawatiranku. Kalian berdua tidak buruk. Kekuatan kalian dapat menyaingi para ahli di tahap jiwa baru lahir dan kalian mungkin juga memiliki beberapa teknik membunuh. Itu cukup bagus." Pria berambut abu-abu itu langsung mengusir ketiga pria itu dan kemudian menatap tajam ke arah Tang Xiu, berkata, "Siapa Anda, Tuan? Saya tidak berpikir klan Simen Wandai memiliki permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini dan bahkan membunuh orang-orang kami? Kau tahu, orang lemah sepertimu hanya bisa menjadi batu loncatan bagi yang kuat." Tang Xiu terkekeh. "Tetapi alasan sebenarnya mengapa aku memilihmu adalah karena kalian bisa menjadi alat penempa dan penajam bagi muridku. Namun, fakta bahwa kalian semua orang jahat sudah jelas. Kalian semua berbau darah, jadi aku tidak akan merasa bersalah membunuh kalian semua. Sejujurnya, aku malah senang, karena membunuh orang jahat pasti bisa menyelamatkan banyak orang baik." Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu?" teriak pria berambut abu-abu itu dengan marah. "Kau pasti akan mati." Tang Xiu tertawa, "Tapi kau bisa tenang saja bahwa aku tidak akan terlibat dalam pertarungan antara kalian dan muridku. Tidak peduli seberapa keras kalian berusaha menyelamatkan diri, kalian akan mati kecuali kalian bisa membunuh muridku." Sombong sekali. Pria lain yang kultivasinya juga setara dengan ahli tahap jiwa baru lahir tampaknya memanifestasikan amarahnya menjadi api. Sosoknya muncul di depan Tang Xiu dalam sekejap dan langsung mengacungkan pedang yang tersarung di punggungnya untuk memotong kepala Tang Xiu. "Baiklah, mungkin lebih baik meringankan beban muridku." Tang Xiu tersenyum tipis. Telapak tangannya bergerak pelan ke depan dan membentuk bilah angin yang langsung menyapu pinggang pria itu. Satu serangan, hanya satu pukulan, tetapi pria itu terpotong menjadi dua bagian. Kakak kedua, Master. Pria berambut abu-abu dan tiga pria lainnya tidak percaya. Mereka langsung berlari panik ke arah pria yang telah terpotong menjadi dua, tetapi segera menyadari bahwa organ dalamnya telah jatuh bersama darahnya. "Tidak perlu peduli padanya, kukatakan padamu," Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. "Jika dia terpotong dua oleh senjata biasa, kamu mungkin masih bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, kekuatan hidupnya hancur total karena akulah yang melakukannya. Mustahil untuk menghidupkannya kembali bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari Dewa Emas Sempurna." Bab 1270, Malaikat Maut yang Misterius. Ketakutan kini tampak jelas di wajah lelaki berambut abu-abu itu. Ia sangat menyadari kekuatan saudara keduanya. Namun, pemuda itu membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Jelaslah bahwa kekuatan orang ini sangat mengerikan dan jelas bukan lawan yang sanggup ia hadapi. "Lari!" Tanpa peduli dengan tubuh saudara keduanya, lelaki itu langsung mengeluarkan jurus rahasia yang menyebabkan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dan ia pun lari secepat kilat. Tang Xiu terkekeh dingin dan mengeluarkan teknik rahasia. Pria berambut abu-abu itu merasa pinggangnya terikat oleh aliran energi yang menariknya ke belakang. Dia tidak bisa melepaskan diri tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Penahanan kandang. Tang Xiu menggerakkan jari-jarinya dan langsung menggambar beberapa pola susunan. Dalam sekejap, sebuah susunan telah sepenuhnya menutupi area dengan jangkauan 1 kilometer yang berisi pria berambut abu-abu dan 3 pria di dalamnya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidak akan pernah bisa menghancurkan susunan ini. Satu-satunya cara agar kamu bisa selamat adalah dengan membunuh muridku. Tetapi jika kamu tidak bisa membunuhnya, maka kamulah yang akan terbunuh, tentu saja." Ditembak dengan trik lama yang sama satu demi satu memang memberikan efek yang sangat signifikan. Keempat pria itu menahan rasa takut mereka setelah mendengar pernyataan Tang Xiu dan langsung menyerbu Tang Ahlang untuk membunuhnya. Kecepatan mereka sangat cepat dan kekuatan yang mereka keluarkan sangat dahsyat.
Ditambah dengan kerja sama tim mereka dan area pergerakan yang terbatas pada radius 1000 meter, Tang Ahlang akhirnya menghadapi pertarungan yang menegangkan dan berbahaya yang hampir membunuhnya beberapa kali. Awalnya, Tang Ahlang hanya bisa terus menghindar dengan putus asa sebelum akhirnya ia perlahan beradaptasi dengan irama serangan pengepungan. Pikirannya bahkan mampu menghitung lebih cepat dan lebih cepat lagi, lalu ia mulai melawan balik. Meskipun kekuatan serangan baliknya tidak signifikan pada awalnya, namun terus meningkat. Hanya dalam waktu 10 menit, ia sepenuhnya beradaptasi dengan irama pertempuran dan mulai menekan keempat orang itu tanpa mereka mampu melawan balik. Ini akan segera berakhir, ya? Setelah melihat sampai saat ini, Tang Xiu sudah sangat puas. Mati. Pedang abadi yang dikendalikan oleh Tang Ahlang tiba-tiba meledak. Seolah-olah matahari telah meledak di depan keempat orang itu. Segera setelah itu, pupil keempat pria itu menyusut dan mereka hanya bisa menyaksikan sinar pedang melesat ke mata mereka. Tidak seorang pun dari mereka mampu menghindari serangan itu, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Mengembuskan, 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 mengembuskan. 4 mayat berjatuhan bersama kepala mereka yang terpenggal. Setelah memenggal keempat orang ini, Tang Ahlang menyeka noda darah di wajahnya dan melepaskan energi esensi sejatinya untuk membersihkan darah yang menutupi hampir semua pakaiannya. Setelah itu, ia mengeluarkan teknik abadi berbasis air, membasuh tubuhnya secara langsung, mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin spasialnya, dan menjejalkan pakaian yang lebih tua setelah ia berganti pakaian dengan tergesa-gesa. Master. Tang Ahlang berlari ke depan Tang Xiu dan mengangkat tangannya untuk menyentuh luka yang menusuk di pipi kirinya. Namun, senyumnya saat ini sangat cerah. Kemampuan bertarungmu telah meningkat pesat. Kemampuanmu untuk beradaptasi dengan situasi dalam pertempuran sungguh luar biasa. Tang Xiu mengangguk puas. Namun, itu masih jauh dari cukup, jadi aku akan membawamu ke tempat lain dalam beberapa hari ke depan. Kau harus melalui pertarungan seperti itu lagi sebelum kau dapat menjalankan misimu berikutnya. Anda punya beberapa misi yang siap saya laksanakan, Tuan? Tanya Tang Ahlang penasaran. Kau bisa menduga bahwa tugas yang akan kuberikan akan sangat berat. Tang Xiu mengangguk dan berkata, tugas ini akan mempertaruhkan hidup dan mati puluhan ribu orang di pundakmu. Oleh karena itu, aspek terpenting yang perlu kau tingkatkan saat ini adalah pengalaman tempurmu dan suasana hidup dan mati di medan perang. Ingatlah ini, meskipun aku menganggap ini sebagai tugas yang harus kau laksanakan, ini juga merupakan kesempatan emas untukmu. Raihlah dengan baik dan buat aku puas dengan kinerjamu karena ini akan sangat menguntungkanmu. Dimengerti? Tang Ahlang mengangguk, dan ekspresinya berubah sangat tegas. Pada hari-hari berikutnya, Tang Xiu membawa Tang Ahlang ke berbagai negara Asia. Melalui jaringan intelijen Kekaisaran Tang Agung, ia menemukan 5 tempat lain yang ditempati oleh para kultivator jahat. Setelah serangkaian pertempuran dan banyak penempaan dan penyempurnaan, transformasi cepat Tang Ahlang membuat Tang Xiu cukup terkejut. Dalam beberapa hari ini, liontin giok yang diberikannya kepada Tang Ahlang telah melindunginya dari cedera fatal 2 kali. Liontin itu masih tergantung di pinggang Tang Ahlang meskipun ada beberapa retakan lagi di atasnya. Di cekungan lembah pegunungan, Tang Ahlang berdiri di atas gundukan daging dan darah. Mayat-mayat terlihat di mana-mana di sekitarnya. Dia menyeka darah di wajahnya dan matanya masih mengandung sedikit niat membunuh. Kepalanya kemudian terangkat saat dia mendatangi Tang Xiu dan bertanya, "Kemana kita akan pergi selanjutnya, Tuan?" "Sudah cukup, kita harus kembali sekarang." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tang Ahlang melamun sejenak sebelum ekspresi tegangnya mengendur. Niat membunuh di matanya berangsur-angsur menghilang. Setelah membersihkan diri menggunakan mantra sihir, ia mengganti pakaiannya, meminum pil penyembuhan suci, lalu dengan hormat berkata, "Kurasa aku sudah sepenuhnya beradaptasi dengan suasana di medan perang setelah bertarung selama puluhan hari ini. Selain meningkatkan pengalaman tempurku, baru sekarang aku menyadari bahwa aku dulu seperti penjaga gunung emas, tetapi aku masih tidak bisa mendapatkan cukup makanan karena aku tidak tahu bagaimana memanfaatkan gunung emas itu untuk membeli makanan. Baiklah, potensimu sudah terstimulasi. Aku bisa bilang transformasi awalmu sudah selesai hanya dalam beberapa hari." Tang Xiu tersenyum tipis menanggapi dan berkata, "Jika mempertimbangkan semuanya,
Kau sudah melakukannya dengan baik, dan ini akan sangat bermanfaat untukmu di masa depan. Namun, jangan menjadi sombong dan berpuas diri. Kau seharusnya sekarang menyadari fakta bahwa kau bisa saja sudah mati beberapa kali jika bukan karena jimat pelindung yang kuberikan padamu. Itulah sebabnya kau harus ingat untuk tidak pernah memperlakukan musuh dengan enteng di masa depan, tidak peduli siapa mereka. Rencanakan dengan hati-hati dan kerahkan semua yang kau punya untuk menyerang musuh yang kau hadapi terlepas dari kekuatan dan tingkat kultivasi mereka. Saya mengerti, Guru. Tang Ahlang mengangguk dengan hormat. Selama 10 hari ini, semua kekuatan besar di seluruh wilayah Asia telah menyusut. Munculnya seorang pembunuh misterius telah menjadi pengetahuan umum. Orang ini membanggakan kekuatan yang sangat kuat, begitu kuatnya sehingga mereka takut setengah mati. Lebih jauh, situasi tragis dan menyedihkan dari mereka yang tertembak juga disampaikan kepada para pemimpin semua pasukan. Setelah membaca informasi tersebut, mereka semua terdiam cukup lama dan memilih untuk tetap bungkam. Tidak ada seorang pun yang mencoba menyelidiki identitas malaikat maut misterius ini. Bukannya mereka tidak punya niat untuk membunuh orang ini, tetapi lebih karena mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Ketakutan mereka begitu besar, bahkan mereka memilih untuk bersekutu dan tetap bersama karena takut malaikat maut itu akan menyerang mereka. Di Pulau Sembilan Naga, hal pertama yang dilakukan Tang Xiu saat kembali ke Pulau Sembilan Naga adalah mengeluarkan perintah. Keempat korps tentara utama harus dikirim secara kolektif dan masing-masing pasukan akan menyusup ke beberapa wilayah, masing-masing 4 wilayah yang diduduki oleh 4 target, The Pyramid, Liga Tentara Salib Agung, Stygian Club, dan Haus Dolan. Setengah bulan kemudian, Las Vegas di Amerika Serikat adalah kota terbesar di Nevada, yang terkenal di dunia internasional karena reputasinya sebagai kota perjudian. Di sini, industri perjudian menjadi inti pariwisata, belanja, dan liburan yang menjadi bagian integral dari kota yang terkenal itu. Semua itu membuat kota itu mendapat julukan Kota Hiburan Dunia, sekaligus Ibu Kota Pernikahan Dunia, Kasino Santa Emperador. Disebut-sebut sebagai kasino terbesar dan termewah di Las Vegas, kasino ini dikunjungi oleh lebih dari puluhan ribu tamu dari seluruh dunia setiap hari. Beberapa orang menjadi kaya dalam semalam dan yang lainnya berakhir tanpa uang sepeser pun. Di ruang VIP di lantai 3, butiran keringat tebal muncul di dahi Du Chengfeng. Kulitnya memucat saat dia menatap pemuda berusia kurang dari 20 tahun di depannya dengan rasa tidak percaya. Di kedua sisi taruhan, seorang pria kulit putih dan seorang pria kulit hitam besar menatap pemuda yang tampak seperti anak muda itu dengan mata ngeri. Kalian tahu bahwa mereka yang berutang harus membayar bunga. Masing-masing dari kalian berutang 4,8 miliar dolar. Tinggalkan hidup kalian di sini jika kalian tidak punya uang untuk membayarnya. Tang Ahlang mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, mengisapnya dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Kau pasti curang, berandal. Pria berkulit hitam kekar itu tiba-tiba bangkit, berteriak dan melotot marah ke arah Tang Ahlang. Pria kulit putih itu mengikuti dan berteriak dengan marah. Benar sekali, kau pasti curang, kalau tidak, mustahil bagimu untuk memiliki kartu-kartu itu. Pang Oriental, tahukah kau betapa beratnya konsekuensi jika berbuat curang di depanku, Asda? Tang Ahlang tampak kecewa dan menggelengkan kepalanya. Kalian berdua tidak mau membayar dengan sikap kalian, ya? Kalau tidak salah, mereka yang tidak membayar utangnya di sini akan diurus oleh bos tempat ini bahkan jika aku tidak membunuh kalian. Apa yang kalian katakan? Apakah kalian benar-benar menolak untuk membayar nyawa kalian dan memilih untuk mati di sini? Pria kulit putih itu menoleh ke arah seorang pria parubaya dan berteriak dengan tegas. Manajer Philip, saya ingin jaminan dari kasino Anda. Orang ini pasti curang. Saya ingin dia dihukum. Di dekat meja judi, seorang pria parubaya kuno yang mengenakan kacamata berbingkai emas perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak curang. Kami memiliki 16 kamera pengintai di ruang VIP ini, beserta 16 staf kasino. Bahkan bandar judi sendiri tidak menemukannya curang. Singkatnya, kalian berdua kalah hari ini, jadi kalian harus membayar, meskipun 4,8 miliar dolar bukanlah jumlah yang kecil. Kalian sudah dengar? Tang Ahlang tertawa dan berkata, mereka yang berjudi pasti sudah siap kalah. Kalau kalah, ya harus bayar. Kalian tahu?
Saya orang yang suka bersosialisasi. Saya juga suka uang dan tidak suka membunuh. Kalian boleh pergi setelah masing-masing membayar saya 4,8 miliar dolar. Kalau tidak, bukan hanya kalian yang akan mati, tetapi teman-teman dan keluarga kalian juga akan mati. Keputusasaan memenuhi mata Du Chengfeng. Ia mengambil sapu tangannya, menyeka keringat di wajahnya, dan berkata dengan getir. Adik kecil, kau tahu pepatah untuk tidak mengundang malapetaka bagi keluargamu, bukan? Hari ini, Du Chengfeng mengakui bahwa aku tidak punya banyak uang. Aku hanya bisa menghasilkan 300 juta dolar paling banyak. Jika kau harus membunuh seseorang, bunuh saja aku, tetapi jangan libatkan keluargaku dalam hal ini. Bunuh dia, kamu mati. Pria kulit putih kekar dan pria kulit hitam itu mengeluarkan pistol dari pinggang mereka pada saat yang sama. 8 pengawal yang mereka bawa juga mengikuti dan mengarahkan senjata mereka ke Tang Ahlang, siap menembak. Bang! Bang, bang. Serangkaian tembakan terdengar, dan pria kulit putih dan pria kulit hitam itu tiba-tiba jatuh ke dalam genangan darah mereka sendiri pada saat yang sama. 8 pengawal mereka semuanya juga dibunuh dengan kejam oleh 10 penjaga keamanan kasino. Kedua pengawal Du Chengfeng juga mengeluarkan pistol mereka, tetapi mereka tidak menarik pelatuk dan hanya berdiri di kedua sisi Du Chengfeng, tampak waspada dan siap menghadapi serangan apapun. Adik kecil. Bibir Du Chengfeng bergerak-gerak beberapa kali sebelum akhirnya berteriak dalam bahasa Mandarin. Ia merasa bahwa menggunakan bahasa itu bisa menjadi jalan terakhir yang bisa menyelamatkan hidupnya karena ia menduga bahwa Tang Ahlang adalah warga negara Tiongkok. Ini juga merupakan pertaruhan terakhirnya. Ia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya yang malang jika ia bertaruh dengan benar. Tetapi jika ia salah, ia tahu bahwa ia akan benar-benar mati di sini hari ini. Bab 1271 mengakhiri sesuatu. Tang Ahlang perlahan menggelengkan kepalanya, tetapi senyum di wajahnya tidak memudar. Sudah sewajarnya kau membayar saat kalah dalam permainan. Kau seharusnya tidak datang ke sini jika tidak punya modal. Kau seharusnya dari Tiongkok juga, kan? Aku akan memberimu muka dan satu kesempatan terakhir karena kita berdua orang Tiongkok. Aku akan mengurangi separuh jumlah yang kau utang padaku. Kau harus membayarku setidaknya 2,4 miliar dolar. Kalau tidak kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Du Chengfeng hampir menangis. Dari mana dia akan mendapatkan 2,4 miliar dolar? Bahkan jika dia menjual dirinya dan semua yang dimilikinya, jumlah itu juga tidak akan begitu berharga. Kau masih tidak bisa menerimanya? Kalau begitu, aku khawatir kau akan merayakan ulang tahun kematianmu tahun depan dalam beberapa hari ke depan. Kata Tang Ahlang sambil tersenyum. Du Chengfeng merasa cemas dan berkata, saya masih punya solusi. Benarkah? Lengkungan senyum di sudut mulut Tang Ahlang semakin tinggi saat dia berkata, kalau begitu, aku memberimu waktu setengah jam untuk mentransfer uang ke rekeningku. Bam. Pintu ruang VIP didorong oleh seseorang dari luar. Tang Guang, berpakaian putih dan tersenyum, berjalan dari luar dan melihat pemandangan di dalam. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Paman bela diri kecil, pertarungan di tempat lain akan berakhir jika kamu terus bermain seperti ini. Bersambung ke episode 331. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.